Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di dapur Mama Misha. Kali ini saya akan memasak menu ikan bakar kecap sambal mangga muda. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikuti video berikut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan menu-menu baru dari dapur Mama Misha. Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Kali ini saya akan memasak menu ikan bakar kecap. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ikan bakar kecap antara lain ikan nila mujair, dan untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan antara lain bawang putih, cabai merah besar, ketumbar bubuk, dan gula merah. Untuk tambahan bumbunya, nanti saya akan tambahkan kecap manis dan margarin ya. Untuk proses pembuatannya, ikuti video berikut ya teman-teman. Pertama-tama, saya akan sayat-sayat ikan nilanya. Jika teman-teman tidak suka ikan nila, bisa menggunakan ikan lainnya ya. Sesuai selera saja. Seperti ini ya. Ini sudah bersih ikannya ya. Sudah bersih ikannya. Ini saya kerat-kerat seperti ini supaya nanti bumbunya meresap masuk ke dalam ikannya ya. Setelah ikannya saya kerat-kerat seperti ini, maka saya akan marinasi dengan jeruk nipis, kemudian dengan bumbu marinasi ya. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Setelah rata bumbu marinasinya, maka ikannya akan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit sambil kita lanjut menyiapkan bumbu olesannya ya. Untuk bumbu olesannya, saya akan menghaluskan bawang putih, cabai merah, gula jawa, dan ketumbar bubuk. Untuk mempermudah proses nguleknya, saya akan potong-potong cabai merah besarnya ya. Kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini sudah halus ya teman-teman. Setelah bumbunya halus seperti ini, ya bumbu yang sudah dihaluskan tadi, saya akan menambahkan kecap manis,
margarin, dan jeruk nipis. Saya akan aduk-aduk sampai bumbu-bumbunya ini tercampur rata ya. Setelah bumbu olesnya selesai, saya akan lanjutkan dengan proses menggoreng ikannya ya teman-teman. Sebelum dibakar, saya akan menggoreng ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Istilahnya untuk buang darah, supaya ikannya tidak amis dan matang dengan sempurna. Nah, ini ya. Sebelum kita goreng ikannya, tadi saya beri 1 sendok teh tepung terigu ya, supaya ikannya tidak meletus sewaktu digoreng. Kita goreng ikannya setengah matang saja ya teman-teman, hanya untuk membuang bau darah pada ikan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa balik ikannya ya. Kita goreng sampai tingkat kematangannya sama dengan sisi yang atas ini ya teman-teman. Tidak usah terlalu garing, tidak usah terlalu kering ya teman-teman. Setelah kedua sisinya matang ya, saya akan angkat ikannya dan kita goreng ikan kedua sama ya, sampai tingkat kematangannya seperti ini. Ini tidak terlalu kering ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita sisihkan. Kita lanjut goreng ikan kedua ya. Tingkat kematangannya nanti sama seperti ikan pertama yang sudah kita goreng tadi. Setelah ikan kedua matang, kita tiriskan juga ya teman-teman. Seperti ini. Setelah ikannya selesai digoreng dan kita tiriskan, maka kita akan lanjutkan dengan proses marinasi atau kita oles dengan bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya. Seperti ini ya teman-teman, kita oleskan rata di seluruh bagian ikannya. Nah, ini bumbunya harum sekali ya teman-teman ya. Ini kita berikan bumbu olesannya dahulu dan kita diamkan sebentar ya, supaya bumbunya meresap ke dalam ikan. Baru nanti kita bakar ya. Lebih bagus lagi jika ikan ini kita diamkan lagi di kulkas atau di chiller semalam gitu, lebih meresap ya teman-teman. Tapi dengan begini saja kita diamkan sebentar juga tidak apa-apa. Nah, ini kita diamkan sebentar ya teman-teman, sekitar 10 menit supaya bumbunya meresap ke dalam ikan. Ini adalah ikan yang sudah saya marinasi selama 10 menit tadi ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemanggangan. Ini alat bakarnya saya sudah olesi dengan margarin ya teman-teman, supaya tidak lengket. Kemudian kita akan mulai bakar ikannya. Kita bakar sambil kita olesi lagi bumbunya ya.
Di sini saya memakai api sedang cenderung kecil ya, teman-teman, supaya bumbunya yang cenderung manis tidak gosong. Saat membakar ikan, kita tidak boleh membolak-balikkan ikannya ya. Setelah matang satu sisi, baru kita balik, kemudian kita oles, baru kita balik lagi 2 kali ya, teman-teman. Setelah bagian sisinya matang, maka kita akan balik ikannya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan tambahkan bumbunya. Kita oles-olesi lagi ya. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian setelah kita olesi, jangan kita langsung balik ya, tapi kita tunggu sampai sisi bagian bawah ikannya matang seperti yang di atas seperti ini. Seperti ini, kita balik lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian kembali kita olesi bumbunya. Ini di perutnya juga ya. Nah, seperti ini ya. Ini terserah ya teman-teman, mau dioles berapa kali terserah ya. Semakin banyak kita mengoles bumbunya, ikan semakin meresap dan terasa mantap. Nah, setelah 2 kali proses oles dan bakar ya, setelah kita bolak-balik ya 2 kali ya, kita angkat ya, ikannya cantik ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembakaran ikan kedua ya. Prosesnya sama seperti tadi. Kita bakar satu sisi, lalu sisi atasnya kita olesi bumbu sampai rata seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu sampai sisi bawahnya matang, baru kita balik ya. Prosesnya sama seperti tadi ya. Jadi setelah satu ikannya selesai matang ya, kemudian kita balik. Setelah dibalik ikannya, kembali kita oles ya. Nah, ini tadi agak lengket ya, melentek jadi kulitnya sedikit ya teman-teman, karena saya kurang hati-hati dalam membaliknya. Kalau teman-teman mau membalik ikannya harus pelan-pelan ya teman-teman ya, harus hati-hati supaya kulitnya tidak melentek. Nah, kita balik lagi ya teman-teman, seperti ini, cantik ya warnanya. Lalu kita oles lagi sekali lagi ya teman-teman. Nah, ini proses mengoles dan membakar ini terserah teman-teman ya. Kalau saya, setelah ini sudah ada warna coklat-coklatnya sedikit gini, hitam-hitam gosong-gosong sedikit gini, sudah saya hentikan proses pembakarannya. Pokoknya jangan terlalu gosong dan hitam ya teman-teman, karena tidak baik buat kesehatan. Makanya saya kalau membakar ikan atau sate, saya tidak mau bakar di atas arang. Saya bakarnya pakai alat bakar seperti ini ya, teflon seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi nih. Nah, setelah ikannya seperti ini ya, saya angkat ya teman-teman. Sebagai teman untuk makan ikan bakarnya, saya akan membuat sambal pencit ya teman-teman, atau disebut juga dengan sambal mangga muda. Bahan-bahannya cabai rawit, terasi, garam,
dan gula pasir. Nah, ini saya ulek dulu bahan sambelnya. Setelah sambelnya halus, maka saya akan tambahkan dengan parutan mangga muda ya. Setelah selesai diparut, saya akan campurkan mangga mudanya dengan sambelnya tadi ya teman-teman. Seperti ini. Ini saya tidak tambahkan tomat ya, karena nanti sambelnya ini akan berair karena dari sambal ini nanti akan mengeluarkan air dari mangga mudanya. Ya, cukup seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sisihkan. Nah, seperti ini ya sambal mangga mudanya. Ikan bakar kecap sambal mangga muda kita sudah jadi ya teman-teman. Rasa ikan bakarnya manis, gurih, mantap, dipadukan dengan sambal mangga muda yang asam, manis, segar, semakin menggugah selera kita dalam menyantapnya. Selamat mencoba ya teman-teman.